wabarakatuh. Kembali bersama saya Miss Umi di program Voyer Channel, Voice of KBTK Islam Raudah SMP SMA Insan Bani di DSD. Alhamdulillah hari ini Miss Umi ditemani oleh kakak Syamila. Syamila atau Syamila? Syamila. Panggilannya Mila. Ini luar biasa teman-teman. Hari ini kita akan mendapatkan informasi yang sangat-sangat menarik. Kita akan banyak tanya pada Kak Syamila ini tentang ini merinding sih. Kita langsung saja ngobrol dengan Syamila ya. Assalamualaikum Mila. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Masya Allah, Mila tambah cantik loh. Amin. Kita nggak tahu berapa tahun ya kita PPKM ini. Iya, sekitar 2 tahunan. 2 tahunan ya, Masya Allah belajar di rumah gitu ya. Tiba-tiba Miss Umi mendengar kabar Mila diterima di 3 universitas sekaligus, luar biasa. Dan salah satunya beasiswa di luar negeri. Iya, betul. Jadi guys, Mila ini diterima di Unbrau Universitas Brawijaya, Brawijaya Malang, kemudian UNJ, ya, betul, dan kemudian di New Zealand. Kita langsung tanya-tanya ya teman-teman ya. Boleh. Dari awal nih Mila Miss Umi udah dari awal aja udah merinding nih. Masya Allah, keren Masya Allah. banget gitu ya. Alhamdulillah. Sebelumnya ada kakak-kakak Mila alumni SMA Insan Bani ini yang memang diterima di 4 universitas terkemuka di Indonesia. Betul. Namun ini hari Miss Umi mendengar tuh luar biasa karena salah satunya kamu terima di beasiswa Mila. Di saat banyak sekali anak Indonesia yang pengen dapat beasiswa dan pengen diterima di PTN di Indonesia, Mila malah suruh milih nih. Ceritakan Miss Umi dari awal gimana awalnya Mila bisa, atau mungkin dari awal deh Mila, apakah memang sudah minat Mila di situ? Ya. Sejak kapan Mila apa sudah menjadi cita-cita Mila memang pengen ke New Zealand atau bagaimana? Oke, jadi pertama itu saya emang sudah ke drive dari awal ya, dari SMP itu saya memang sudah nyari-nyari gitu. Kelas berapa? Kalau bisa dibilang sih kelas 9 ya. Jadi saya sudah mencari jurusan-jurusan ya kan yang menurut saya nih bakal bisa kedepankan gitu ya. Karena kan di SMP Insan Bani itu, ya. Jadi guys, Syamila ini alumni SMP Insan Bani dan alumni SMA Insan Bani. Ya. Jadi kami itu dari sejak dini anak-anak sudah mulai diarahkan bagaimana minat bakatnya. Jadi ada tes minat bakat atau tidak salah waktu itu ya. Setiap tahun tuh memang ada program untuk anak yang dikenalkan. Jadi anak-anak tuh tidak salah milih jurusan. Tidak salah, dia mengenali diri sejak dini, mengenali potensi sejak dini. Dan Mila langsung menyadari bahwa itu benar hasil. Iya, pas saya tes itu banyak banget hasilnya itu, karena kan tes itu ada beberapa tahap ya. Betul. Kalau nggak salah ada 2 kali atau 3 kali gitu. Dan saya itu hasilnya itu seringnya itu di bidang musik dan di bidang seni, juga di bidang olahraga ya kan, karena saya juga dulu beraktivitas dalam olahraga juga ya kan, sering. Atlet kan ya? Iya betul. Dan mewakili Indonesia juga sempat ya, Masya Allah, hoki kalau nggak salah bilangnya ya. Alhamdulillah, jadi emang aktivitas yang saya lakukan itu lomba ice hockey, dan itu pernah ke Southeast Asia Youth Cup. Masya dan itu Allah. di Bangkok, Thailand tahun 2018. Ya, dan kalau misalnya di dalam negeri juga aktif gitu, karena kan dia suka ada ice hockey league, itu kayak pertandingan antar grup gitu ya. Dan itu saya selalu sih ikut ya pas tahun-tahun lalu itu ya, tahun 2017 sampai 2019 kalau nggak salah saya itu aktif ikut. Lama juga ya? Iya, lama juga. Dan itu setiap ada aktivitas kita selalu encourage para pemain-pemainnya juga ya untuk menghadiri itu. Jadi misalnya ada lomba-lomba misalnya untuk metes kemampuan kita sebagai player gitu. Dan itu alhamdulillah lancar semua sih, setiap tahun itu ada gitu. Emang Mila dari usia dini tuh udah target-targetnya internasional ya, makanya no wonder kalau misalnya Allah berikan rezeki yang lebih besar juga ada beasiswa. Kita jadi loncat bahas hoki ya, tapi istri boleh ngilang sedikit. Itu latar belakangnya sih gitu. Gimana? Karena beasiswa ini kan yang saya kejar ini namanya beasiswa prestasi talenta gitu. Dan ini alhamdulillah dikasih kesempatannya itu tahun ini oleh Kemendikbud ya. Jadi alhamdulillah
pas saya dapat berita itu dari om saya, karena om saya ada yang salah satu award di LPDP untuk S2-nya. Jadi saya juga alhamdulillah pas sudah dapat berita itu saya langsung tuh siap-siapin semua gitu kan, seperti rapot itu kan harus di-scan semua ya, dan sertifikat prestasi karena kan ini jalurnya prestasi. Iya, teman-teman. Iya, jadi pokoknya dari situlah disiapin kan semua, kayak medali-medali, sertifikat itu dikumpulin semua, di-scan, dan juga ada kegiatan-kegiatan lain kan yang harus dipenuhi oleh persyaratan untuk masuk gitu ya, untuk beasiswa itu. Jadi pokoknya itu semua disiapin dan rapot juga dibagusin gitu ya, ya kan, makanya dipersiapkan sejak awal ya untuk mendapatkan yang terbaik. Gitu. Ya makanya pas saya udah dapat berita itu langsung persiapan semua gitu kan, dia ada medical check up juga ya kan. Dan itu berapa lama proses? Sekitar 1 bulanan sih, nggak sampai ya, paling antara beberapa minggu sih ya, karena kan bolak-balik gitu dengan medical check up, scanning rapot gitu kan ya, dengan ada tahap personal statement. Jadi apa itu? Personal statement itu jadi dia cara kita untuk mempromosikan diri kita gitu kepada pihak beasiswanya. Ceritanya kayak gitu ya, kurang lebih, tapi ini dalam beda konteks gitu lah ya. Ya jadi pokoknya kita itu harus mempromosikan diri kita, gimana kita ke negara Indonesia, kita bakal ngasih benefit apa ke mereka. Dan karena saya alhamdulillah bidangnya seni gitu, saya pengen memajukan itu, jadi saya mengambil bidang seni itu dalam Indonesia itu kayak gimana, dan itu bisa mempromosikan keluarnya itu kayak gimana ya kan. Jadi personal statement itu saya dari dia dimintanya ya dari 1.500 kata sampai 2.000 kata gitu. In English, iya. Karena saya ngincernya keluar negeri. Siapkan dari sekarang. Iya, memang persiapannya ini banget ya, emang harus matang banget gitu. Jadi alhamdulillah dibantuin orang tua juga. Kan orang tua support banget ya. Iya, mama papa support full gitu, full banget. Jadi saya kemana-mana mereka juga ngikut gitu ya, support saya gitu. Jadi alhamdulillah. Tidak hanya fisik tapi doanya juga ya. Itu doa kan yang paling penting. Betul. Jadi doa dari guru, doa dari orang tua itu yang paling penting, dari teman-teman juga ya. Makanya berkah banget pas dapet news gitu ya, dapet gitu. Jadi alhamdulillah senang banget. Mana dulu nih yang dapat beritanya? Apakah yang di Unbrau, UNJ, atau ketiga ini serentak di waktu yang sama? Itu benar-benar coba ceritakan. Kayak bertubi-tubi gitu ya. Jadi emang beliku-liku. Jadi kan pertama itu apa ini beliku-liku Mila? Ini ya prosesnya gitu. Terus saya dapetnya ke mana aja gitu kan ya. Jadi pas pertama itu kan saya daftar juga SBM. Jadi saya sempetin daftar SBM juga gitu kan. Terus sayangnya tidak masuk gitu kan. Saya daftar di ITB, saya daftar di ISI Jogja juga, tapi sayangnya memang belum dapat kesempatan. Bukan di situ gitu bagiannya ya. Namun orang tua juga nyaranin untuk saya daftar mandiri, karena peluangnya akan lebih besar kan ya kalau misalnya kita daftar mandiri dengan adanya nilai rapot, karena saya masuk Unbrau melalui jalur rapot gitu. Jadi hanya karena dia buka jalur rapot. Terus kalau misalnya UNJ ada semacam tes TPA, tes potensi akademik, dan itu saya juga jalanin gitu. Dan alhamdulillah keduanya diterima gitu, dalam jalur mandiri. Itu ya definisi bahwa Allah memberikan tuh bukan yang kita inginkan ternyata, tapi yang kita butuhkan. Tapi memang cita-cita yang dari dulu emang pengen keluar negeri. Ternyata dapat yang terbaik. Lalu dari situ? Ya, lalu dari situ saya pas udah dapet, karena saya mungkin drive-nya emang kepengen nih keluar negeri gitu ya, dan udah ada jalannya nih, udah ada beasiswa gitu kan, dan insya Allah itu kan bisa ngebantu. Jadi saya nunggu dulu tuh guys. Jadi karena ada waktu ya untuk sistem pembiayaannya gitu, jadi saya nunggu itu sampai kalau nggak salah due date-nya sampai due date-nya untuk biaya itu pembayaran
untuk universitas negeri. Jadi saya mepetin banget itu sampai saya nunggu gitu ya. Jadi tetapi pas tanggal 4-nya itu yang dijanjikan oleh beasiswanya dia belum keluar. Jadi pengumumannya belum keluar. Alhamdulillah keluarnya itu tanggal 6 Agustus 2021 alhamdulillah. Jadi keluarnya jadi pas itu langsung saya langsung untuk daftar ulang ya, karena kan memang disuruh oleh pihak beasiswanya daftar ulang dan saya isi semua data-data yang diperlukan gitu kan. Dan setelah itu 2 minggu setelah itu baru saya mendapat surat verifikasi dengan nama saya bahwa saya pasti akan dibiayakan oleh funding ya oleh beasiswa tersebut. Gitu. Jadi nanti itu sistemnya pemerintah lah yang akan membayar seluruh pendidikan yang ke sana. Dan kalau tidak salah ada untuk biaya hidup juga kan ya itu ya? Ya itu kalau yang saya dapat ya dari informasi mereka itu biaya karantina dapat, biaya funding living cost dapat ya, terus uang jajan juga termasuk ya pastinya. Terus biaya visa dan pulang pergi per tahun itu kita dikasih ya, tiketnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Mila itu betul-betul sebuah apa ya Mila? It's not just only wonderful ya nggak sih? Ini Masya Allah gitu. Semua dari doa lah, dari doa sama sholat gitu. Makanya kalau misalnya emang ada yang mau ngejar seperti saya juga, itu saya encourage buat nggak pernah lepas sholatnya gitu, karena emang itu sih yang membantu gitu, itu yang paling pertama. Iya, ini sebenarnya suatu ibadah mahdoh, tapi di sini pengen tanya, apakah sholat malam juga termasuk hobi Mila? Iya, alhamdulillah pas ini ya saya ingin lagi ya, emang benar saya kerasin lagi gitu ya sholat malamnya, tahajudnya, minta ridho itu kan pasti ya salah satunya. Dan alhamdulillah dengan ini ya, ini yang harus dikerasin gitu. Siapa yang mengajarkan Mila seperti itu? Alhamdulillah dari orang tua, dari guru, emang kita kan nge-encourage satu sama lain ya, karena sekolah Islami ya salah satunya ya. Jadi hafalan-hafalan yang saya dapat itu kan itu bermanfaat banget dan itu menjadi salah satu doa lah ya, salah satu bekal doa insya Allah kalau saya udah di sana nanti kan. Karena di sana kan nanti mungkin Mila akan bertemu banyak sekali komunitas orang. Insya Allah kalau sudah dibekali masa remaja Milanya kuat dengan bingkai agama yang luar biasa ya, insya Allah udah firm lah ya gitu, udah menjaga penampilan ini luar biasa. Teman-teman, it's not only you have to do what the best is gitu ya, tapi juga memang ridho orang tua, ridho Allah gitu ya, itu memang yang the most important thing-nya ya, luar biasa. Lalu setelah ini, nah di sini mau fokus ke yang LPDP ini ya, karakter ininya nih, karena banyak sekali mahasiswa Indonesia pengen dapat. Kalau itu tadi benefitnya katanya kalau kita mau eman-eman, gak usah gede yang mahal, malah kita bisa nabung loh, gitu. Nah itu makanya banyak banget yang pengen masuk ke situ. Mila boleh nggak the hardest moment that when you finally you get that one gitu loh, apa Mila ada nggak? The hardest moment kalau menurut saya untuk mendapat ini ya beasiswa ini salah itu, satu ikhtiarnya secara salah fisik. satu ikhtiarnya itu karena drive itu ya, dan saya emang dari kelas 10 itu emang udah banting tulang banget gitu kan ya. Proses berarti guys, ini proses the most important thing-nya ternyata. Emang itu bakal worth it banget lah di akhir gitu. Jadi makanya kalau menurut saya yang lagi malas-malasan sekarang tolonglah gitu langsung aja gitu. Stop dah. Ya stop dah gitu. Karena dengan kita langsung kayak bangkit diri gitu lah, itu bakal ngebantu sama Mila misalnya nggak benar, Masya Allah. Ya jadi makanya kalau menurut saya itu ya dengan kita bangkit diri gitu ya untuk mengejar mimpi gitu. Misalnya kalian belum ada gitu ya mimpinya gitu, cobalah cari-cari gitu kan, searching karena kan sekarang online tuh udah canggih banget gitu ya. Jadi makanya kalau menurut saya itu hardest momennya itu ya prosesnya gitu loh. Karena kalau mau dibilang karena saya tumpuk-tumpuk gitu ya, karena ada SBM, ada ujian akhir, ada saya tes IELTS juga gitu kan ya. IELTS-nya berapa? IELTS saya lumayan lah kalau makanya bisa lolos ya.
Jadi kan karena setiap universitas di luar itu dia punya kayak ini ya apa standarnya sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya di bawah sedikit aja, di bawah 1 nomor itu dia nggak bakal bisa gitu. Jadi makanya memang untuk proses IELTS-nya juga saya dibantu ibu saya gitu kan, untuk ditutor gitu. Jadi alhamdulillah tutor mandiri, saya belajar pakai buku gitu kan. Dan kebetulannya itu saya tes IELTS-nya itu sehari sesudah saya ujian sekolah. Ujian akhir sekolah, ujian sekolah itu kan 2 minggu berturut-turut ya Mas ya. Habis itu sehari setelah itu langsung saya IELTS gitu. Jadi iya, jadi alhamdulillah banget, emang ngos-ngosan lah kalau mau dibilangnya ya. Tapi alhamdulillah dengan hasil ini alhamdulillah banget gitu ya. Ini worth it banget gitu menurut saya. Kalau Miss Umi boleh bilang sih, Mila ini mengorbankan waktu remaja lah. Yang mungkin teman-teman lain, saat teman-teman lain main, Mila belajar. Saat teman-teman lain mungkin browsing lebih banyak di TikTok atau apa, mungkin Mila lebih banyak ke aduh kemana ya, ini kemana gitu. Jadi lebih banyak fokus ke kalau misalnya lihat ya, waktu seperti itu. Itu Mila rasakan sekarang. So this is the beginning ya. Ini baru awal gitu. Jadi baru mulai. Iya, baru mulai. Saat Allah izinkan dapat berkahan pertama ini, Mila akan dapat ujian yang berikutnya. Karena kalau tidak salah jurusannya itu Fine Arts with honor. Ini nggak main-main nih. Nggak main-main. Ada target berapa tahunnya, ada honornya. Itu bagi teman-teman yang belum paham apa itu Fine Arts of Honor, apa ya gitu. Jadi saya itu pas searching ya untuk di universitas lain itu, universitas luar itu, saya tuh sangat tertarik untuk menembuskan seni rupa murni. Jadi fine arts itu adalah seni rupa murni ya, kalau misalnya di Indonesia kan seni rupa murni. Betul. Jadi kalau di sana itu namanya fine arts gitu, dan fine arts itu dia memiliki banyak banget cabangnya. Jadi kayak ada desain juga, ada fotografi juga. Karena fine arts sendiri itu dia memang bidangnya luas banget ya Mas ya. Jadi ada creative arts, ada creative work gitu, ada desain grafis, ada misalnya textile gitu. Jadi dia emang macam-macam banget gitu. Jadi makanya saya pengen banget gitu mendalami semuanya, karena dengan saya masuk ke sana saya bisa menjelajahi banyak lah, explore gitu kan ya. Karena memang ada banyak banget gitu program-program yang dia sediain gitu. Nah dengan honors-nya itu, kalau misalnya menurut saya ya, pada akhir itu kan kalau misalnya kita S1 kan skripsi ya biasanya ya. Jadi kalau misalnya ini karena saya fine arts, dia lebih ke praktek. Jadi dengan kita ada honors-nya itu, kita bakal disuruh untuk membuat suatu project lagi, project tambahan gitu. Jadi dan dengan project itu, kalau misalnya memang kita insya Allah excel di project itu, kita dapat honors-nya itu, nah dan kita lulus dengan sertifikat honors itu gitu. Udah pasti hasilnya excellent. Iya, insya Allah ya. Amin, amin, amin ya Allah. Doa kami menyertai Mila. Selain bangga, Miss Umi juga merasa bahwa Mila bisa menjadi panutan buat adik-adiknya, bahwa mengetahui, menyadari minat dan bakat kita untuk bisa berkembang itu penting sejak awal. Jadi kita masa remaja ini sudah tahu kita akan kemana, sehingga kita enggak yang sudah asal pilihan, betul, kita sudah punya pilihan yang jelas gitu ya, jadi udah fokus ke situ. Ya kita juga harus belajar banyak dari orang-orang yang sukses sebelumnya seperti apa. Mungkin Mila juga sudah punya panutan-panutan yang mungkin itu ya banyak banget. Ada Mila panutan-panutan yang kayaknya Mila have target itu idola Mila itu seperti itu gitu. Iya, saya sih emang drive pertama itu emang dari almarhum kakek saya. Oh Masya Allah, ternyata dari orang tua sendiri. Orang tua juga dan ibu saya juga gitu kan. Emang berturut-turut itu dapat pemenang beasiswa gitu kan, alhamdulillahnya. Dan juga yang saya lihat dari Indonesia juga ada seperti Maudy Ayunda, Jeremy Pauline, itu juga pas saya ngedengar kisahnya juga keren banget gitu. Betul. Itu pas saya lihat di tengah-tengah. Iya sih, Maudy Ayunda tuh idola remaja. Mantap banget. Iya, jadi pas saya ngeliat, wah ini emang berprestasi banget gitu ya. Jadi dengan
dia lulus di akreditasi kuliah yang sangat tinggi Betul, gitu ya. betul. Jadi makanya itu lebih sangat ini banget ya, motivasi saya tuh jadi makin tinggi lah gitu dengan banyaknya gini. Dan Jerome Pauline juga kan dia pemenang beasiswa Jepang itu ya, jadi makanya menurut saya ini nggak bakal impossible gitu untuk saya memenangkan beasiswa ini gitu. Jadi menurut saya semuanya kalau ada doa, kalau ada sholat bisa, dengan dukungan orang tua itu paling penting gitu. Ya, menurut saya. Keren Mila, ini untuk ayah bunda di rumah yang kebetulan menyaksikan ini, disinilah peran kita sebagai orang tua. Ya. Ternyata peran kita, support dan doa kita itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Kita akan lihat bahwa oh ternyata anak-anak hanya butuh support, doa dan lain sebagainya, sehingga ringan melangkah kaki, karena kan istilahnya ridho Allah terletak dari ridhonya orang tua. Itu ngebantu banget buat kita anak-anak juga dengan orang tuanya support full gitu kan, dengan guru-gurunya juga full juga gitu. Menurut saya itu sangat ngebantu lah gitu ya, karena kan itu yang bakal jadi bekal kita buat keluar juga kan misalnya gitu kan. Nanti ada doa orang tua untuk kita di sana gitu kan, atau misalnya kalau misalnya di dalam negeri juga sama gitu ya. Misalnya kita ngekos gitu kan, itu kan pasti setiap kali tuh telepon orang tua gitu kan, ngobrol gitu kan, atau misalnya kayak ini Zoom meeting lagi sama guru-guru dan guru gitu kan. Itu kan pasti emang perlu banget lah gitu. Makanya dari sekarang ya siapin lah itu bekalnya gitu kan, dengan doa kita dapat dari orang tua gitu, minta ridho ke teman-teman dan guru gitu. Jadi menurut saya itu yang paling ngebantu. Insya Allah. Beruntunglah guru-guru SMP SMA Insana Bani, ilmu-ilmu bapak ibu sudah diterapkan oleh anak-anak, mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi beliau-beliau ya Mila ya. Karena bagi anak-anak yang menjalankannya itu akan menjadi keberkahan tersendiri ya. Lebih kedorong gitu. Guru-guru kan kayak teman ya, dikejar ditanya kapan aja mau tuh jelasin ke kita ya. Jadi ayah bunda, ternyata kita tidak perlu pesimis, kita harus tetap optimis dalam masa pandemi ini. Buktinya 2 tahun pandemik ya, 2 tahun pandemik right? Iya, betul banget. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi pokoknya kalau mau dilihat pandemiknya emang ujian sih buat kita semuanya, tapi kan dengan ini juga opportunity-nya lebih banyak. Iya gitu ya. Kan? Iya, karena kesempatan mendalami. Iya, limitnya lebih secluded gitu kan. Terus dan kita lebih enak untuk searchingnya. Sekarang website kan lebih gede gitu kan, jaringannya lebih besar gitu. Jadi alhamdulillah pas ketemu juga langsung gitu kan, dan sigap gitu jadinya kita ya dengan adanya online ini gitu. Meresponnya cepat banget. Iya, jadi kalau menurut saya enggak, not all bad lah gitu kalau menurut saya ya, karena benefitnya juga banyak banget gitu gitu. Bagi orang-orang yang bersyukur kembali ya bunda, guys, kita harus bersyukur. Saat kita bersyukur, Allah limpahkan kembali keberkahannya ya kan. Kita bersyukur ya, ternyata lebih mudah dan finally you got your dream come true. Tinggal mencapai reach lagi yang lainnya gitu. Pada akhirnya misalnya mau tanya nih, pesan-pesan yang mungkin boleh dihubungkan dengan quotes hidupnya Mila sehingga bisa mencapai apa yang Mila raih gitu, yang Mila impikan, bisa meraih apa yang Mila harapkan, boleh disampaikan pada generasi muda, generasi Rabani yang insya Allah akan mengambil kebaikan-kebaikan yang sudah Mila jalankan. Baik, silakan. Insya Allah kalau menurut saya itu quote dari saya yang saya dapat itu, saya lupa saya dapat dari mana, tapi menurut saya ini sangat berharga ya untuk saya. Jadi kamu bangun tidur itu dan lakukanlah yang terbaik gitu. Dan dengan kita lakukan itu akan memotivasi diri kita sendiri gitu ya, misalnya untuk oh saya ini memang drive-nya ini gitu, saya pengen untuk di sini. Dan kadang-kadang perlu banget gitu kita untuk kerasin kepada diri sendiri gitu. Kalau misalnya ini memang drive saya, dengan usaha apapun cobalah untuk raih gitu ya, karena itu yang salah satu dapat ngebantu saya. Dan coba jangan pernah pesimis gitu loh, meskipun kesempatannya itu dikit banget gitu, meskipun sekecil itu gitu, tapi
harus gedein hatinya gitu, lapang dada itu pasti perlu banget gitu kalau menurut saya gitu, karena nothing is impossible itu kan udah sering banget That's ya. right. Iya, Nothing dan is impossible in iya, the dan world. dengan pandemi ini kita lagi parah banget gitu kan. Dan semoga dengan itu ya kita lebih ke drive gitu, lebih termotivasi. Oh, kalau misalnya dalam pandemi ini ada jalannya, coba aja gitu kan. Karena kita nggak tahu kedepannya bakal kayak gimana kan gitu. Misalnya entar kita kedepannya alhamdulillah COVID kita udah turun semua gitu kan, kita nggak tahu. It could make you easier. Iya, menurut saya itu sih motivasi saya itu gitu. Jadi cobalah bangun langsung ada drive gitu untuk kita sendiri gitu. Kalau menurut saya gitu. Okay guys, wake up. It's time to do something much better than before ya Mila. Insya Allah. Masya Allah. Baik, terima kasih Mila. Pada akhirnya ini adalah hasil kolaborasi dari orang tua, anak itu sendiri, lingkungan, dan lingkungan pendidikan. Anak tidak bisa terbentuk dengan sendirinya di rumah. Anak juga tidak bisa terbentuk hanya dengan teman-teman, tapi juga dengan lingkungan sekolah. Saat lingkungan sekolah membiasakan diri sinkron dengan orang tua di rumah, sama-sama mengajarkan ibadah, akidah yang sama, attitude yang sama, lingkaran agama yang sama, insya Allah akan membentuk anak menjadi berkarakter. Gitu ya, Miss Umi yakin, merinding nih. Mila tetap akan menjadi generasi Rambani yang membanggakan kami. Ya, insya Allah kita tunggu kabar suksesnya di masa yang akan datang. Ayah bunda, insya Allah teman-teman semuanya, nanti kita akan juga undang-undang kembali nih teman-teman yang lain yang sudah berprestasi, dan insya Allah juga akan sangat memberikan inspirasi buat teman-teman di rumah. Ya, tetap kontak dengan kita ya, dengan Voice Channel, Voice of KBTK Islam Roda SMP Insan Rabani di BSD. Tetap semangat, jangan lupa tersenyum. Salam bahagia dan sejahtera untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mila.